Ini udah di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jembatan gantung yang kita lewati. Lalu inilah perjalanan menjemput anak santri baru pulang dari Sobong buat bertemu orang tuanya yang sudah lama merantau. Mungkin hari bahagia buat santri ketemu orang yang dicintai. Sampai ke ujung Cianjur, perbatasan Sukabumi. Woi, mantap kita berjalan. Bejana orang dia karumpak. Jika tu orang wihandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame berebut buah kesemek. Kedengarannya rame tapi kayak yang ngambek. Baru dua. Allah suka sama yang ganjil-ganjil. Mudah-mudahan yang jawab salam saya semuanya masuk surga. Yang tidak jawab salam saya masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ya'lamun subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, sahibul fadilah al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Ahyar, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Nasrullah, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Salahuddin, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Mahmudin, al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Nurjaman, yang kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan kemanfaatan ilmunya buat kita semua, serta para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah merasa sia-sia kita hadir di tempat yang mulia ini.
Kita hadir untuk bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat yang mulia ini untuk mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tiap langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini, yakin dan percaya Allah catat jadi pahala. Amin. Tiap langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini menjadi pelebur atas setiap dosa. Amin. Tiap langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini, Allah angkat derajat kita jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Apalagi mungkin ada di antara hadirin yang hadir dari tempat yang cukup jauh, memenuhi undangan dari Sahibul Hajah DKM Masjid Nurul Jamaah. Teringat kaidah para ulama mengatakan al-ujrah biqadril masyaqqat, pahala menghitung tingkat kendala. Lebih berat kendala yang kita hadapi, lebih besar pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kalau boleh saya bertanya, ngaji di tempat yang jauh dengan ngaji di tempat yang dekat, lebih besar mana pahalanya? Jauh. Ngaji waktu hujan sama ngaji waktu tidak hujan, lebih besar mana pahalanya? Waktu hujan. Tahajud sama duha, lebih besar mana pahalanya? Karena lebih berat tahajud ketimbang sholat duha. Dengerin ceramah, denger pengawasan, lebih besar mana pahalanya? Denger pengawasan anu nyarane jeung nu teu nyarane. Halo? Lebih besar nu teu nyarane, sebab nu nyarane pahalanya dibagi dua. Satu buat dia, dua buat tembok. Mata mual aya nu sia-sia, mual aya nu percuma. Tiap gerak langkah orang komo deui niat ngabubungah batur nu ulem DKM Masjid Nurul Jamaah. Idkhalus surur ala qalbil mukmin ibadah, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang beriman. Itu nilainya ibadah. Apalagi kita tadi baca sholawat, dengar bacaan Al-Quran, kata Nabi, as-sami kal-qari, orang yang dengar seperti orang yang membaca Al-Quran, sama-sama dapat pahala. Bahkan ketika kita niat hadir di tempat yang mulia ini, niat thalabul ilmi, niat menuntut ilmu, yang kata Nabi jauh lebih utama ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Gede pahala, mulia derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain ngan saukur yang orang hungkul, bukan hanya buat kita saja itu pahala. Orang tua kita yang sudah berada di alam barzah mendapatkan pahala dari kebaikan anak-anaknya yang hadir malam ini, yang ada di tempat ini, yang ada di tempat yang becek, yang jauh, tapi mau memaksakan diri walau rintik-rintik hujan ada mengenai tubuh kita, tapi tidak menjadi masalah. Yakin dan percaya kaki ini bakal jadi saksi di hadapan Allah. Ini kaki dipakai buat berjalan di jalan Allah Subhanahu. Cobakan nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh, abdi mah jauh-jauh di Jakarta ngalangkungan jalan-jalan, jalan Sukabumi, ulah nyebatkan Nurajat isi aya orang dia kesinggung, isi aya Palurah kesinggung, isi aya Pak Kades kesinggung. Doakeun we mudah-mudahan 2 minggu jadi itu jalan, amin. Biasa nama air umaro lamun kesinggung ngarasa panas, sok diperjuangkan ku kami. Da emang eta gede pahalana umaro. Pengawasan bagian ajengan ngajar masyarakat
supaya jadi jelma anu taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan masyarakat pasti ngalangkungan jalan eta teh. Di mana eta jalan bener, salianti baranehanana anu ngaji di eta masjid, nu ngaji di eta madrasah, itu nu merjuangkeun jalan bakal kabagian pahalana. Bahkan kaasup sedekahun jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika meninggal manusia terputus seluruh amalnya kecuali yang 3. 1, sedekah jariyah. Ternyata lain nyumbang masjid hungkul, sina jadi wakaf. Nyumbang jalan memperjuangkan memperbaiki jalan. Batur sabra orang bolak-balik kadinya ngaji, usaha, sholat berjamaah. Eta bumi nu ditincak, jalan ditincak eta teh. Bekas perjuangan seseorang supaya jalannya jadi lancar. Baranehanana bisa nuntut ilmu, bisa ibadah, menang pahala. Tuh anu merjuangkan ke bagian pahalana. Amin ya rabbal alamin. Jihadna umara begitu. Matak kade doakeun ulah sok disumpahan wae. Iya, insyaallah. Saya terus terang kaget takjub lihat kebersamaan di masyarakat ini, di kampung ini. Dari awal saya tiba, Masya Allah, disambut dengan sambutan begitu hangat. Pertanda orang-orang di sini itu orang-orang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ingat pesan guru, tekudu loba kurang boga ilmu, saeutik tapi manfaat. Itu lumatak kajantenkeun urang bagja dunia, bagja akhirat. Sedikit tapi manfaat. Duduk kita di tempat ini ingin mengamalkan ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ingin mengamalkan jangan sabab berkah. Padahal bahasa berkah 14 abad yang lalu Rasulullah sudah katakan kebahagiaan manusia ada ketika saat ia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita berkah, walaupun hidup kita sederhana, rumah kita sederhana, orang sekarang bilang rumah sangat sederhana sekali, di sisi sungai sebenarnya juga sisa, sampai selonjor saja susah, sungguh sedih sekali. Ayah ibu iman dekat walungan, ayah deketin dia dekat walungan. Tapi di rumah itu ada hamparan sejadah. Di rumah itu ada anak soleh dan soleha. Di rumah itu ada istri yang soleha. Di rumah itu tidak hanya terdengar percikan air mandi, tapi juga terdengar percikan air wudhu. Di rumah itu tidak hanya terdengar lantunan sambalado ayu ting ting, tapi juga terdengar bacaan Quran dan bacaan sholawat. Akan muncul bahasa baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Amin ya rabbal. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah, kita berharap semakin berkah hidup kita, semakin bahagia. Ditambah punya istri yang soleha, selain taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsa'illahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu fafsahu tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah engkau dalam tempat duduk. Ayat dulu orang nembe sumping mangga calik di dia tafassahu fil majalis. Ketika kau luangkan, ketika kau luaskan tempat duduk untuk saudaramu yang sa'illahu lakum, pasti jawab idza qila lakum tafassahu. Allah bakal melapangkan hidupmu, Allah bakal memudahkan segala urusanmu. Wa idza qila suzu fansuzu, apabila kau dikatakan kepada engkau berdiri, tinggikan, berdiri. Itu merupakan kebaikan yang kita perbuat lantaran kita mengetahui keutamaannya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pasti Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab moal bisa dipungkiri. Loba jelema hayang nyieun kahadean, tapi teu bisa nyieun kahadean lantaran teu nyaho mana nu hade. Sakumaha jelema loba hayang kahindar, ngajauhan, nyingkahan tina dosa, tapi tetep nyieun dosa. Naon sababna? Sebab teu apal, teu nyaho mana nu dosa. Naon sababna? Teu daek ngaji. Batak wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Asyadun nasi asotan yaumal qiyamah rajulun amkanahu tolabul ilmi fi dunia alam yathubhu. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat adalah orang yang waktu di alam dunia dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Allah kasih panjang umurnya, sehat badannya, memungkinkan dia untuk hadir di tempat ilmu, tapi dia tidak mau menghadiri. Itu orang yang akan rugi dan paling rugi nanti di akhirat. Fasilitas sudah enak, masjid udah cakep, indah. Kurang bagaimana? Ada yang berbisik kurang jalan, harus jalan lagi. Kurang bagaimana? Allah kasih banyak kemudahan, Allah kasih kita sehat walafiat, pakai itu semua buat menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi itu mencantumkan satu hadis, talabul ilmi afdalu min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa jihadin fi sabilillah. Nuntut ilmu itu, kata Rasulullah, lebih utama daripada salat, puasa, zakat, haji, bahkan jihad sekalipun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama nuntut ilmu. Waduh, kata yang denger berarti mending kene urang ngaji ya, tibatan sholat. Nah iya jelma teh kuruping hadis bari teu ngaji bisa nyasap batak taha teh maca hadis kayak kudu aya guruna, kudu ngaji. Cek guru kieu maksudna eta hadis. Lain urang ulah salat mending ngaji, lain teu kudu puasa mending ngaji, lain. Naon penjelasan para ulama, para kiai, apa artinya kalian puasa? Apa artinya kalian salat? Apa artinya kalian zakat, kalian haji, kalian jihad sekalipun? Bari teu make ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, amal ditolak, tidak diterima. Jujur kalian ruku jeung sujud bari jeung terjaho ilmuna, terjaho rukun salatna. Sok sanajan cek para ulama kabeneran sesuai dengan salat nu bener, ari teu pernah ngaji mah moal sah salatna. Naon sababna? Aya keraguan-raguan dina hate. Sementara saur Rasul, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan engkau menuju kepada apa yang tidak meragukan engkau. Tah urang yakin teh kulada ngaji keur salat, ya misalnya urang keur salat si goreng ragu-ragu dina hate muncul, urang teh geus 2 atau 3 rakaat teh. 2 atau 3 cek ngaji di Fathul Qorib fa akhadha alal aqwal, urusan ibadah mah nyandak kalau bisa euti 2 atau 3 pilih mana? 2 kantun tambihan deui. Oh jadi 3 rakaat tambahan we ku sujud sahwi. Itu bab ibadah. Ari ibadah cauk di warung batur mah 2 atau 3? Pilih mana? Pilih 3. Ulah tepika muncul kasus Darmaji. Dahar 5 ngaku hiji. Tapi itu diajarkan orang teh. Mata alhamdulillah.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita, Allah anu kamanfaatkeun ku urang eta disebut rezeki kulu manfaat. Contohna cai. Lamun aya di bumi urang, wargi urang, sepuh urang nuju teu damang, dipasihan cai eta cai kaluar deui, eta tandana ajalna sakedap deui. Abdi bade ngabuktikeun kinten-kinten isu abdi masih kini panjang atau sakedap deui. Lamun ieu cai dileureut ku abdi biasa lebet kana salira abdi, insyaallah umur abdi masih kene panjang. Tapi lamun ieu cai ternyata keluar deui berarti sakedap deui. Ngan saur para ulama makruh hukumna lamun aya jalmi nu keur ngaleueut cai ditinggalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti masih kene panjang. Matak ayeuna para ajengan para ustad di Jakarta kudu siap-siap. Belajar kayaan kemarin ustad keur diincer, keur ditandaan, keur dicirian. Kayak rencangan orang tewas di jalan, anak FPI. Gitu, matak ayeuna siap-siap. Ari abdi dongkap ka ieu tempat geus wasiat ka pembojo. Wasiat di mana engke teu aya isi nuju di jalan tol Ban Kempes mobil tibalik maot atawa nuju jalan ka dieu ti Soledad kadinya jalanna leueur maot dikuncung ka sungai. Titi paosan malam Jumat ulah teu biga eureun, nu kadua barudak ulah teu biga eureun sakola, nu katilu bumi nu di Pondok Indah ulah diical kanu batur. Tuh keberkahan boga pamajikan anu solehah nyanggakeun di mana sumping nu janten carogena langsung diambil pananganana dicium kalawan hormat langsung ngangga calik heula pasien subhanallah hayang naon hayang tua hayang naon disediakeun sadayana insyaallah. Komodei kaum ibu paling getol, paling rajin salam dunia mah ibu-ibu itu. Tah lamun aya urang boga pamajikan kawas kitu muncul sok sanaos wajahna tos kariput buukna geus kusut beutuna geus gendut saltik hit gitu. Tapi aya akhlak mulia, ikhlas kaulaan kasalaki, mendayung sampan ke Filipina, anak kecil pakai gurita. Walau badan ada di mana-mana, tetap yang di rumah yang paling dicinta. Insya subhanallah. Berkah. Boga budak anu saleh subhanallah. Bungah kabina-bina ya Allah ya Rabbi. Ibu punya anak yang dikandung 9 bulan 10 hari. Dilahirkan kepayahan di atas kepayahan. Ketika saat dia sudah dewasa, dia angkat 12 tangannya. Walaupun orang tua mungkin dia punya dosa, disiksa dalam kuburnya. Ketika sang anak angkat 12 tangannya berdoa, Rabbing fili wali walidayya warham umma kama rabbayani shaghira. Allah perintahkan malaikat, hei munkar nakir, berhenti daripada menyiksa orang tua tersebut. Kenapa? Anaknya sedang berdoa kepada Allah, Rabbi gfirli wali walidayya warham umma kama rabbayani shaghira. Insyaallah. Kata kahade ulah teu pika disia-siakeun aya madrasah aya masjid lega sarana pendidikan bimbingan sementara urang boga kewajiban nu janten kolot adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabikum wa ahli baitihi wa tilawatil Quran. Didik anak kamu dalam rangka mencetak dan menyelamatkan anak turunan kita dari jeratan api neraka. 1, hubbi nabiikum, cinta kepada nabi. Tadi diajak itu cinta kepada nabi. Ba'da maghrib baca risalah Maulid Al-Barzanji supaya nama Rasulullah sudah lekat di telinga kita, supaya nama Rasulullah akrab di hati kita. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ditanya, "Nak, nabimu siapa?" Tanya kok. Tak apa? Duka. Ditanya,
Nabinya siapa tidak tahu. Maka Masya Allah Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau membuat satu syair yang begitu sangat mudah dihafal oleh anak-anak. Rohatil atyaru tasdud bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi. Apal tak? Rohatil, bareng-bareng. Rohatil atyaru tasdud lil maulidi barikun nuri yabdu bilali ahmadi wa barikun nuri yabdu bilali ahmadi wa barikun nuri yabdu bilali ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Lanjut. Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Suka duka. Adibu auladakum ala salasi kisalim hubbi nabikum wa ahli baiti. Yang kedua, biar cinta kepada ahli baitnya Rasul. Siapa ahli bait Rasul? Ulama mengatakan ada makom zakat, ada makom dua. Makom zakat kullu bani asim wa bani muthalib yang haram menerima zakat. Makom dua kullu mu'minin walau asim, setiap orang beriman walaupun dia bermaksiat kepada Allah, itu harus kita cintai. Kalau ada orang bermaksiat, tak perlu kita sumpahi, tapi kita doain mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan taufik. Amin ya rabbal